Setelah Ratu secara resmi mengumumkan akan mewariskan tahta kepada Helena, Andi Rewa pun mulai bersiap-siap untuk kembali pulang. Tujuannya datang ke Eropa Utara kali ini adalah untuk membantu Helena naik tahta. Kini tujuan itu sudah tercapai dengan sempurna. Selain itu, dia juga akan mendapatkan tambahan 50 miliar dalam bentuk tunai, yang jauh melampaui ekspektasinya semula. Karena itu dia merasa tidak ada alasan untuk tetap tinggal di Eropa dan lebih baik langsung kembali ke Indonesia malam itu juga. Namun saat ini, Helena sedang menemani ibunya di ruang medis. Karena ketika keduanya bertemu kembali, emosi sang ibu terlalu terguncang dan beberapa kali menangis sampai kehilangan kendali. Maka dokter istana segera membawanya ke ruang medis untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Setelah pemeriksaan, dokter memastikan bahwa kondisi tubuh ibu Helena selain mengalami kekurangan gizi, juga mengalami gangguan saraf yang cukup parah. Menurut dokter, gangguan saraf ini kemungkinan besar disebabkan oleh kekhawatiran dan ketakutan selama beberapa hari terakhir. Ibu Helena sangat mengkhawatirkan kondisi putrinya, dan setelah dirinya ditahan oleh Olivia, dia juga takut tidak bisa bertemu putrinya lagi, sehingga terus-menerus tertekan secara mental. Setelah Andi Rewa memutuskan untuk pergi, dia berkata kepada sang ratu, "Karena semua urusan sudah selesai, aku tidak akan tinggal lebih lama di Eropa Utara. Mohon jaga William dan keluarga Olivia dengan ketat. Besok, aku akan mengirim orang untuk menjemput mereka." Sang ratu mencoba menahannya. "Tuan Andi, sekarang sudah larut malam. Kenapa kau tidak beristirahat semalam di istana dan berangkat besok?" Andi Rewa menggeleng. "Aku bisa beristirahat sebentar dalam perjalanan pulang. Aku tidak ingin membuang waktu di sini. Masih banyak urusan yang menantiku di negaraku." Ratu tampak kecewa lalu berkata, "Sebenarnya, aku ingin Tuan Andi tinggal beberapa hari lagi di istana dan menghadiri upacara penobatan Helena. Aku yakin dia juga sangat berharap Tuan Andi bisa hadir untuk menyaksikan momen bersejarah itu." Andi Rewa tersenyum ringan dan menjawab, "Upacara penobatan kerajaan adalah urusan internal kalian. Aku orang luar, tidak pantas ikut campur. Apalagi wajah Asiaku ini sangat terlihat. Kalau nanti aku muncul di acara penobatan kerajaan Eropa, bisa menimbulkan banyak spekulasi. Kedepannya, aku masih ingin menjalin kerjasama bisnis dengan kerajaan. Kalau sekarang saja sudah jadi sorotan, itu hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu." Ratu menyadari kalau keputusan Andi sudah bulat, maka dia hanya bisa berkata dengan nada hormat, "Kalau begitu, aku tidak akan memaksa. Aku akan segera mengatur iring-iringan mobil kerajaan untuk mengantarmu ke bandara." Ratu pun segera memanggil kepala pasukan pengawal kerajaan dan memerintahkan, "Segera siapkan iring-iringan kendaraan. Juga beritahu Putri Helena bahwa Tuan Andi akan segera pergi dan minta dia datang untuk mengantar." Sebenarnya Andi tidak ingin mengganggu momen kebersamaan Helena dan ibunya. Tetapi karena dia akan pergi, tidak berpamitan secara langsung rasanya tidak sopan. Maka dia pun tidak banyak bicara. Tidak lama kemudian Helena masuk dengan langkah cepat. Dia memapah ibunya yang wajahnya tampak pucat. Begitu melihat Andi Rewa, Helena berkata dengan nada cemas, "Tuan Andi, kenapa kau buru-buru pergi? Kau baru saja mendarat di Eropa Utara beberapa jam yang lalu. Setidaknya istirahatlah dulu sebelum pergi." Andi Rewa tersenyum ringan. "Kau sendiri melihat kondisi di pemakaman keluarga Rewa. Masih banyak urusan yang harus aku bereskan." Helena langsung teringat bahwa di pemakaman keluarga Rewa, puluhan anggota pasukan Galesong dan para kerabat langsung keluarga Rewa sedang berlutut. Bahkan cabang-cabang keluarga Rewa lainnya kemungkinan besar juga tengah bergegas pulang. Semua itu pasti menanti Andi untuk memimpin penyelesaian. Mengingat itu, meskipun Helena merasa sangat berat hati, tapi dia tetap berkata dengan lembut,
Tuan Andi memang sangat sibuk. Aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Lalu dia segera memperkenalkan. Tuan Andi, ini ibuku. Dia sangat berterima kasih kepadamu. Begitu tahu kau akan pergi, dia bersikeras ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Ibu Helena pun langsung membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Andi, terima kasih atas pertolonganmu kepadaku dan Helena. Terima kasih juga karena sudah memberikan Helena kesempatan untuk naik tahta. Meski secara resmi gelar ratu diwariskan oleh sang ratu, namun bagi Helena dan ibunya, tahta itu sesungguhnya adalah pemberian dari Andi. Tanpa Andi Rewa, meskipun sang ratu tidak sekarat, dia tidak mungkin memberikan tahta kepada Helena. Ratu yang mendengar ini sebenarnya merasa sedikit tidak senang. Tetapi dia tahu kalau tidak lama lagi dia akan menyerahkan seluruh kekuasaan. Mulai sekarang tujuan hidupnya bukan lagi mempertahankan kekuasaan, melainkan bagaimana hidup lebih lama. Karena itu, dia segera menyingkirkan rasa tidak senang di hatinya dan hanya memikirkan obat rahasia yang ajaib dari Andi. Andi Rewa juga tidak banyak berbasa-basi. Meskipun dia tidak mengatakannya, tapi dia memang ingin Helena sadar bahwa tahta itu adalah hasil bantuannya. Dia pun berkata kepada ibu Helena, "Nyonya Iliad, kau tidak perlu berterima kasih. Membantu Helena mewarisi tahta adalah janjiku kepadanya, dan aku tentu akan menepatinya sepenuh hati." Helena lalu berkata, "Tuan Andi, apakah 3 hari lagi saat penobatanku kau bisa datang?" Andi Rewa tersenyum. "Aku sudah berbicara soal ini dengan sang ratu. Aku tidak ingin terlalu menonjol. Jadi, aku tidak akan datang ke upacara penobatanmu." Sambil berkata demikian, Andi Rewa mengeluarkan 1/4 jamu yang tersisa, dan di hadapan sang ratu dia menyerahkannya kepada Helena sambil tersenyum. "1/4 jamu ini aku hadiahkan kepadamu sebagai ucapan selamat atas pewarisan tahtamu." Begitu melihat jamu itu, mata sang ratu langsung terpaku dan tidak bisa berpaling. Dia baru saja merasakan sendiri keajaiban ramuan itu dan sangat ingin mengkonsumsinya lagi untuk lebih meningkatkan kondisi tubuhnya. Namun dia tidak menyangka kalau Andi akan memberikan ramuan itu kepada Helena. Meskipun begitu, di dalam hatinya dia juga merasa sedikit gembira. Karena kalau jamu itu berada di tangan Andi, dia tidak mungkin mendapatkannya tanpa izin. Tapi kalau jamu itu sudah di tangan Helena, maka peluang mendapatkannya tentu menjadi lebih besar. Helena sendiri tampak bingung. Di dalam hati dia berpikir, "Kenapa Tuan Andi memberikan jamu ini kepadaku? Saat ini aku hampir tidak punya pijakan di dalam kerajaan. Di sisiku hanya ada ibuku yang bisa kupercaya. Kalau aku menyimpan jamu ini, aku mungkin tidak bisa menjaganya. Kalau nenek berniat merebutnya, bagaimana aku bisa mempertahankannya?" Saat Helena masih bingung, Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Kondisi fisik Nyonya Iliad memang sangat buruk. Usianya mungkin belum sampai 50 tahun. Tapi setengah rambutnya sudah memutih dan kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan dengan orang sebayanya. Kalau hanya mengandalkan perawatan biasa, mungkin perlu waktu setahun lebih untuk pulih. Sedangkan kau akan dinobatkan dalam waktu 3 hari. Kalau saat upacara penobatan, kondisi ibumu terlalu lemah, itu bisa menimbulkan kecurigaan dari publik. Karena itu, 1/4 jamu ini berikan saja kepada ibumu untuk memulihkan kesehatannya." Sang ratu yang tadinya sudah mulai menaruh harapan seketika tertegun ketika mendengar ucapan Andi, dan perasaannya pun langsung diliputi oleh rasa kecewa yang mendalam. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa meskipun Andi memberikan jamu itu kepada Helena, namun Andi langsung menetapkan agar jamu itu diberikan kepada ibu Helena untuk dikonsumsi. Dengan begitu dirinya tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan jamu tersebut. Tentu saja Andi melihat perubahan emosi sang ratu dengan jelas. Alasan dia sengaja melempar umpan
Ini adalah untuk menguji apakah sang ratu menginginkan jamu tersebut. Kalau benar, maka ini juga akan menjadi kesempatan untuk memberikan sang ratu sebuah peringatan. Dia ingin sang ratu sadar bahwa jamu ini diberikan kepadanya karena Andi menghormati Helena. Jadi kalau sang ratu masih ingin mendapatkan jamu ini di masa depan, dia harus dengan patuh menyerahkan seluruh kekuasaan dan tidak boleh menyimpan siasat atau niat licik sedikit pun. Kalau sampai wanita tua ini berubah pikiran di menit-menit terakhir, atau setelah Helena naik tahta sang ratu masih belum bersedia menyerahkan kekuasaan secara penuh, lalu membatasi ruang gerak Helena, maka meskipun Helena menjadi ratu, tapi sebenarnya dia hanyalah boneka semata. Padahal Andi sudah bersusah payah membantu Helena naik ke tahta demi membuatnya benar-benar menguasai kekuasaan kerajaan. Agar Andi bisa memanfaatkan pengaruh kerajaan untuk mengembangkan usahanya di Eropa. Kalau Helena justru dikendalikan oleh sang ratu, maka posisi itu sama sekali tidak akan berguna secara nyata. Selain menggunakan jamu ini sebagai peringatan bagi sang ratu, Andi Rewa juga ingin membuat Helena semakin bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Dirinya bukan hanya menyembuhkan penyakit Helena, menyelamatkan ibunya, membantu menyingkirkan rintangan dalam perebutan tahta, tetapi bahkan memberikan jamu berharga itu untuk memulihkan kesehatan ibunya. Dengan begitu banyak pertolongan yang sudah didapatkannya, Andi Rewa yakin Helena akan selalu mengingat kebaikannya ini di masa mendatang. Dan memang benar, saat ini Helena sudah begitu terharu. Rasa terima kasihnya kepada Andi tidak lagi bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang ada di benaknya saat ini hanyalah satu hal. Dia harus membalas budi Andi sepenuh hatinya. Bahkan, kalau harus mengorbankan nyawanya pun, dia tidak akan menyesal. Dengan mata biru yang berembun, Helena menatap Andi tanpa berkedip dan berkata dengan suara tersendat, "Tuan Andi, kau sudah memberiku begitu banyak. Seumur hidupku, aku, Helena Iliad, akan menganggapmu sebagai orang yang paling mulia di hatiku." Andi Rewa mengangguk ringan, lalu tersenyum tenang. "Berikan obat itu kepada ibumu." Helena segera menyeka air matanya. "Baik." Lalu dia meletakkan jamu tersebut ke tangan ibunya dan berkata dengan penuh semangat, "Ibu, cepat minum ramuan ini. Ini adalah ramuan ajaib yang dibawa oleh Tuan Andi. Nenek yang koma parah saja bisa siuman karena ramuan ini." Ibu Helena tampak tidak percaya dan spontan bertanya, apa benar ramuan ini sehebat itu?" Helena mengangguk keras dengan penuh semangat. "Aku melihatnya sendiri. Obat ini benar-benar luar biasa. Cepatlah minum, nanti ibu bisa merasakan sendiri khasiat jamu ini." Di sisi lain, hati sang ratu seperti ditusuk duri. Di dalam hati dia bahkan berdoa diam-diam agar ibu Helena tidak jadi meminum jamu tersebut. Sehingga setelah Andi pergi nanti, dia masih punya kesempatan untuk mendapatkan jamu itu. Namun di saat itu juga, Ibu Helena langsung memasukkan pil tersebut ke mulutnya tanpa ragu sedikit pun. Seketika itu juga hati sang ratu terasa hampa dan penuh penyesalan. Lalu perubahan yang luar biasa pun langsung terjadi pada Ibu Helena. Perubahannya begitu mencolok hingga terlihat jelas dengan mata telanjang. Pertama, wajahnya yang pucat dan lesu seketika berubah menjadi segar, bersinar dan penuh vitalitas. Kemudian rambut putih yang menutupi setengah kepalanya berubah dengan cepat menjadi coklat dan berkilau seperti dulu. Yang lebih mencengangkan lagi, kerutan-kerutan di sudut mata dan wajahnya pun mulai menghilang satu persatu. Sebagian besar bahkan langsung lenyap seketika. Ratu sampai ternganga melihat pemandangan di hadapannya. Dia benar-benar tidak menyangka kalau jamu pemberian Andi Rewa bukan hanya bisa menyelamatkan nyawa, tetapi bahkan bisa membuat seseorang kembali muda. Melihat Ibu Helena yang tampak jauh lebih muda, seperti kembali ke usia di awal 40-an, dia pun dipenuhi rasa iri dan kagum.
Sebenarnya, seperempat jamu tersebut tidak memiliki efek semujarab itu. Namun karena Ibu Helena belakangan ini mengalami tekanan berat secara fisik dan mental, jadi dia memang mengalami penuaan yang sangat cepat. Usianya belum sampai 50, tetapi penampilannya seperti sudah hampir 60. Jamu tadi membuatnya kembali ke kondisi normal sesuai usianya, bahkan sedikit lebih muda dari itu, sehingga efeknya terlihat seperti kembali muda belasan tahun. Meskipun tidak ada cermin, Ibu Helena langsung bisa merasakan perubahan luar biasa di dalam tubuhnya. Dia berkata dengan gembira, "Ramuan ini sungguh luar biasa. Aku merasa tubuhku bukan hanya pulih sepenuhnya, tapi bahkan lebih sehat daripada beberapa tahun yang lalu." Helena yang menyaksikan sendiri perubahan besar pada ibunya langsung menangis haru. "Ibu, selama ini ibu sudah terlalu banyak menderita." Ibunya tersenyum lembut dan berkata, "Jangan bicarakan lagi. Sekarang semua penderitaan sudah berlalu, bukan?" Helena pun segera mengambil sebuah cermin antik dari atas meja di samping. Lalu dengan penuh semangat dia menunjukkan kepada ibunya, "Ibu, lihat ini. Bukan hanya tubuh ibu yang pulih, wajah ibu juga menjadi jauh lebih muda." Ibu Helena terpana melihat bayangannya di cermin, dan air mata pun langsung mengalir dari kedua matanya. Sejak suaminya meninggal, dia hidup dalam ketakutan akan kondisi kesehatan anaknya. Ditambah lagi dengan tekanan dari keluarga kerajaan yang membuatnya stres berat. Dia bahkan tidak sempat merawat diri seperti wanita bangsawan lainnya, dan penampilannya pun terus memburuk setiap harinya. Beberapa tahun terakhir ini dia bahkan enggan bercermin, karena setiap kali menatap cermin dia merasa dirinya tampak lebih tua dari hari sebelumnya. Namun kini, hanya dalam waktu singkat, dia seperti kembali ke usia 40-an. Rambutnya, kulitnya, dan auranya berubah drastis seakan menembus waktu dan kembali ke masa lalu. Bagi seorang wanita, penampilan dan pesona adalah hal yang sangat penting. Maka dia pun spontan menatap Andi, lalu berlutut dan bersujud sambil berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Andi, terima kasih. Terima kasih karena sudah memberiku kehidupan baru." Andi Rewa menjawab dengan santai, "Kau terlalu berlebihan. Ini hanya bantuan kecil saja, tidak perlu terlalu dramatis." Ibu Helena menangis haru. "Tuan Andi mungkin tidak tahu betapa besar makna semua ini bagi seorang wanita, bahkan lebih besar daripada menyelamatkan nyawaku." Sang ratu yang menyaksikan semua itu merasa sangat iri. Saat dia teringat kalau Andi Rewa pernah berjanji akan memberinya jamu tersebut 2 tahun mendatang, dia mulai khawatir dan bergumam di dalam hatinya, "Kalau jamu tadi saja sudah diberikan kepada Ibu Helena, entah apakah Andi masih punya lagi jamu tersebut atau tidak. Kalau tidak ada, bukankah janji itu hanya akan tinggal janji?" Dengan perasaan tidak tenang, dia pun memberanikan diri dan bertanya dengan hormat, "Tuan Andi, sebelumnya kau berkata bahwa aku boleh datang kepadamu 2 tahun lagi. Apakah saat itu kau masih memiliki jamu tersebut?" Andi Rewa mengangkat alisnya sambil tersenyum. Lalu dengan santai dia mengeluarkan beberapa bungkus jamu dari sakunya dan berkata, "Lihat saja sendiri." Ratu pun langsung terpana melihat pemandangan itu. Di telapak tangan Andi ternyata ada hampir 10 saset jamu. Tentu saja separuh dari jamu itu sebenarnya adalah jamu penghancur gumpalan darah, sedangkan sisanya barulah jamu regenerasi. Namun bagi ratu yang tidak memahami obat-obatan, semua saset itu tampak sama saja. Dia pun langsung mengira seluruh jamu yang ada di tangan Andi itu adalah jamu regenerasi. Melihat ada begitu banyak jamu, ratu menjadi sangat antusias. Kalau bisa dia bahkan ingin langsung merebut 1 saset dan menelannya. Sayangnya dia tahu betul kalau dirinya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan seluruh kerajaan pun tidak ada artinya di hadapan Andi. Karena itu, apakah dia akan mendapatkan kembali jamu tersebut atau tidak, sepenuhnya bergantung pada kehendak Andi Rewa.
Menyadari hal ini, dia tidak berani lagi menyembunyikan niatnya dan dengan sikap penuh hormat dia berkata, "Tuan Andi, tenanglah. Aku pasti akan sepenuh hati membantu Helena memegang kendali penuh atas kekuasaan kerajaan." Melihat kini sang ratu bahkan sudah membuang jauh-jauh segala bentuk kesombongan dasar, Andi Rewa tahu bahwa dirinya sudah sepenuhnya mengendalikan sang ratu melalui jamu tersebut. Setelah pengalaman hampir mati sebelumnya, jamu regenerasi pasti akan menjadi satu-satunya tujuan hidup sang ratu di sisa hidupnya. Oleh karena itu, Andi Rewa tidak lagi perlu khawatir sang ratu akan memiliki niat buruk terhadap Helena. Dalam 3 hari ke depan saat penyerahan tahta, sang ratu pasti akan menepati janjinya untuk membantu Helena naik tahta sepenuhnya. Maka dari itu, Andi pun berkata kepada sang ratu dan Helena, kalau keluarga Janvier datang, mencari salah satu dari kalian atau mencoba bernegosiasi, jangan sekali-kali memberitahu mereka tentang keberadaan keluarga William. Segera hubungi aku. Sang ratu langsung menegaskan, Tuan Andi, tenang saja. Kalau keluarga Janvier datang, aku akan langsung menggunakan opini publik untuk menekan mereka. Mereka berusaha membunuhku dan aku punya bukti kuat. Kalau dibongkar ke publik, dampaknya pasti akan sangat besar bagi keluarga Janvier. Lalu dia melanjutkan, sebenarnya keluarga inti Janvier sangat peduli terhadap reputasi keluarga. Dulu mereka memang melakukan banyak kejahatan di pasar keuangan, bahkan meraup keuntungan saat perang berlangsung. Karena itu reputasi mereka sangat buruk di negara-negara barat. Sejak Perang Dunia II berakhir, mereka mulai mencoba memperbaiki nama baik keluarga mereka. Jadi, kalau keluarga William, yang cuma keluarga tingkat ketiga, berbuat seperti ini, keluarga inti pasti tidak akan melindungi mereka. Andi Rewa mengangguk lalu tersenyum penuh arti. Aku bukan takut mereka datang. Aku justru takut mereka tidak datang. Kemudian Andi memerintahkan, kalau mereka benar-benar mencarimu, berikan saja sedikit informasi lewat jalur lain. Biarkan mereka tahu bahwa keluarga William kemungkinan ada di Suriah. Kalau mereka berani ke sana untuk mencari, itu lebih bagus lagi. Di tanah tanpa hukum seperti itu, keluarga Janvier tidak akan bisa berbuat banyak. Pergi ke sana sama saja dengan mengirim nyawa. Mereka tidak punya peluang menang. Walaupun keluarga Janvier sangat kuat, tetapi mereka hidup di dunia barat yang damai. Di Suriah, mereka tidak akan bisa membuat gelombang apapun. Lagi pula bahkan militer Amerika saja kewalahan di Timur Tengah. Apalagi hanya keluarga Janvier. Apalagi kini markas Hamid sudah sangat kuat. Bahkan pasukan Galesong pun tidak bisa menembusnya. Apalagi keluarga Janvier, tidak akan ada peluang sama sekali. Inilah alasan utama kenapa Andi Rewa mengirim keluarga William ke Suriah. Dengan adanya Hamid yang menjaga, tidak mungkin ada masalah. Sang ratu pun gemetar setelah mendengar ucapan Andi. Dia bergumam di dalam hatinya, awalnya aku pikir Andi takut keluarga Janvier datang mencarinya. Tapi sekarang kenapa aku merasa sebaliknya? Dia malah seperti berharap keluarga Janvier datang. Bahkan, aku merasa keluarga William itu hanya umpan yang dia lempar ke Suriah untuk memancing keluarga Janvier. Sang ratu benar-benar terkejut dan tidak mengerti kenapa Andi ingin melawan keluarga sebesar keluarga Janvier. Sebelum dia sempat mencari jawabannya, Andi pun berkata, waktunya hampir habis, aku harus pergi sekarang. Lalu dia menatap Helena dan berkata dengan tenang, Helena, aku ucapkan selamat terlebih dulu atas naik tahtamu. Semoga kau bisa menjadikan kerajaan Nordik semakin berjaya. Helena mengangguk penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak Tuan Andi. Kemudian dia buru-buru menambahkan, Tuan Andi, kalau kau tidak keberatan, izinkan aku mengantarmu ke bandara. Dia menatap Andi penuh harap, takut kalau dia akan ditolak. Karena dia sangat tahu begitu Andi pergi hari ini,
Kemungkinan mereka untuk bertemu lagi akan sangat kecil. 3 hari lagi, dia akan naik tahta dan menjadi Ratu Nordik, pemimpin tertinggi secara simbolis dari kerajaan tersebut. Setelah itu kemanapun dia pergi akan membawa nama kerajaan, dan dia kehilangan seluruh kebebasan pribadi. Di dalam negeri, dia harus melakukan kunjungan kenegaraan untuk memperkuat citra kerajaan. Di luar negeri, seorang ratu hanya bisa melakukan kunjungan kenegaraan, bukan kunjungan pribadi. Bahkan kalaupun dia ingin ke Indonesia untuk menemui Andi, itu mustahil. Sebab, kalau dia pergi ke luar negeri, pemerintah Nordik wajib mengetahui tujuannya dan akan mengirim pengawal, asisten, serta pelayan untuk menyertainya. Saat itu, kalau Andi tidak menemuinya, mungkin seumur hidupnya dia tidak akan bisa bertemu Andi lagi. Jadi, perjalanan ke bandara ini mungkin adalah waktu terakhir mereka bersama. Andi Rewa melihat Helena begitu bersungguh-sungguh. Tentu saja dia tidak tega untuk menolak. Dia pun tersenyum. "Kau terlalu sopan. Kalau begitu, maka aku akan merepotkanmu sedikit untuk menemaniku." Helena pun langsung menghela nafas lega, lalu menjawab dengan penuh semangat seperti gadis remaja, "Terima kasih, Tuan Andi." Ketika sang ratu melihat ekspresi Helena, di dalam hatinya dia sudah paham perasaan Helena. Helena sepertinya jatuh hati pada Andi, bahkan untuk sekedar mengantar pun, dia harus meminta dengan hati-hati seperti itu. Melihat ekspresinya, dia pasti sangat menyukai Andi. Namun di dalam lubuk hatinya sang ratu merasa amat menyesal, karena dia sangat tahu perasaan Helena terhadap Andi tidak akan pernah membuahkan hasil. Sebenarnya karena keinginan kuat akan jamu regenerasi, dia sangat berharap Helena bisa bersama dengan Andi. Dengan begitu, Andi akan menjadi menantunya dan peluangnya mendapatkan jamu regenerasi tentu akan jauh lebih besar. Tetapi dia juga sangat sadar akan takdir Helena di masa depan. Setelah Helena naik tahta, takdirnya sudah ditentukan. Sesuai tradisi kerajaan Nordik dan kehendak rakyatnya, pasangan Helena di masa depan hanya bisa berasal dari keluarga kerajaan Eropa lainnya atau keluarga bangsawan top Eropa, dan yang terpenting, darah keturunannya harus benar-benar murni Eropa kulit putih, tidak boleh berasal dari ras lain. Ini bukan semata-mata soal rasisme, tetapi bentuk nasionalisme yang dipegang setiap negara demi menjaga kemurnian darah bangsawan mereka. Karena begitu Helena menjadi ratu, anaknya kelak akan menjadi pewaris tahta berikutnya. Kalau seandainya anak Helena berdarah campuran Asia Eropa, maka darah bangsawan kerajaan otomatis jadi hilang setengah. Hal ini jelas tidak akan diterima rakyat. Karena itulah sang ratu paham benar, takdir Helena dan Andi Rewa mustahil bersatu. Sebenarnya Helena sendiri juga paham betul akan semua ini. Namun walaupun waktu kebersamaan mereka singkat, tapi Andi Rewa sudah memberikan kesan mendalam. Andi bukan hanya menyelamatkan dirinya dan ibunya, tetapi juga membuat Helena menyaksikan sendiri seberapa kuatnya seorang pria sejati. Helena seperti gadis muda dalam cerita silat yang pertama kali melihat pendekar sakti, lalu jatuh hati dalam sekejap karena terpikat oleh aura luar biasa sang pendekar sakti. Kalau memungkinkan, Helena bahkan rela menyerahkan tahta demi Andi. Karena kini ibunya sudah selamat, sebenarnya dia bisa saja menolak menjadi ratu, lalu meninggalkan keluarga kerajaan dan pindah ke Indonesia untuk hidup bersama Andi. Namun dia juga tahu kalau Andi sudah mempunyai keluarga di Makassar, dan Andi juga memiliki banyak wanita sebagai teman dekatnya. Di hati Andi, mungkin dia hanyalah persinggahan yang tidak penting. Bahkan meskipun dia rela melepas tahta, belum tentu Andi bersedia menerimanya. Konvoi kerajaan Nordik melaju kencang di jalan tol pada malam hari. Pesawat penumpang tipe Concorde sudah siap lepas landas, menunggu Andi Rewa tiba di bandara agar bisa segera terbang. Saat ini waktu menunjukkan pukul 1 dini hari waktu Nordik atau pukul 7 pagi waktu Jakarta.
Kalau semuanya berjalan lancar, Andi akan tiba di Jakarta sekitar tengah hari waktu setempat, dan setelah mendarat dia akan segera pergi ke pemakaman keluarga Rewa untuk menangani para anggota keluarga Rewa dari garis samping yang melarikan diri dari pertempuran. Di dalam mobil, Helena duduk di samping Andi. Saat itu, hati Helena diliputi oleh perasaan yang rumit. Kadang-kadang dia memandangi Andi, kadang-kadang dia melihat keluar jendela, menyaksikan malam Nordik. Kadang-kadang dia menggigit bibirnya dengan pelan dan sesekali menggertakkan gigi halusnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, akhirnya dia berkata pelan, "Tuan Andi, sebenarnya kalau dibandingkan dengan negaramu, Nordik ini terlalu kecil. Jumlah penduduknya bahkan tidak sampai sepertiga dari kota Jakarta." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Memang kecil, tapi sebentar lagi itu akan menjadi tanah kekuasaanmu. Kau masih sangat muda dan memiliki setidaknya 50 tahun masa pemerintahan di masa depan. Dalam 50 tahun itu, kau bisa melakukan banyak hal, masih banyak hal yang layak dinantikan." Helena tersenyum pahit dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Andi, sejujurnya, sebenarnya aku tidak terlalu tertarik dengan tahta kerajaan." Sambil berkata demikian, dia memandang Andi dengan mata yang mulai memerah dan berkata, "Tuan Andi, harapan terbesarku bukanlah menjadi ratu, tetapi memberikan ibuku kehidupan yang damai. Sekarang kau sudah mengasingkan Olivia ke luar negeri, itu berarti keselamatan ibuku sudah terjamin. Bagiku, apakah aku akan menjadi ratu atau tidak, itu sudah tidak terlalu penting." Andi Rewa sedikit terkejut dan bertanya, "Penobatanmu tinggal 3 hari lagi. Kenapa tiba-tiba kau ingin mundur sekarang?" Helena terdiam, lalu dengan ragu dia berkata, "Tuan Andi, aku merasa aku mungkin tidak cocok untuk menjadi ratu. Menjadi ratu berarti harus banyak berkorban dan berkompromi. Dan aku bukanlah seseorang yang bisa bertindak kejam seperti Olivia." Andi Rewa mengira Helena hanya merasa gugup, jadi dia menghibur. "Helena, menjadi ratu memang tidak mudah, tapi juga tidak sesulit yang kau bayangkan. Lagi pula, peranmu lebih bersifat simbolis ketimbang kekuasaan nyata. Tidak banyak keputusan besar yang harus kau buat. Bahkan kalaupun kau tidak melakukannya dengan sempurna, itu tidak akan mempengaruhi pembangunan negara. Jadi, kau hanya perlu mempertahankan cinta rakyat kepadamu. Itu sudah cukup." Helena berkata dengan suara rendah, "Sebenarnya, aku hanya merasa karena nenek sekarang begitu patuh kepadamu, kau bisa saja membiarkan beliau tetap menjadi ratu untuk beberapa tahun ke depan. Dengan begitu aku punya lebih banyak waktu untuk bersiap." Andi Rewa memandangnya dan berkata, "Helena, kalau kau ingin memiliki kehidupanmu sendiri, maka sekarang adalah kesempatan yang harus kau ambil. Ketidakmampuan untuk beradaptasi hanyalah tahap awal. Kalau bahkan fase transisi ini saja tidak sanggup kau hadapi, bagaimana kau akan menghadapi musuh seperti Olivia di masa depan?" Helena terdiam. Alasan sebenarnya dia ingin mundur sekarang adalah karena konvoi semakin dekat ke bandara dan perpisahannya dengan Andi pun semakin dekat. Semakin dekat ke bandara, semakin dia menyadari kalau dia tidak ingin berpisah dari Andi. Dia tidak ingin hidupnya hanya bersinggungan sekali dengan Andi lalu berpisah selamanya. Dia berharap garis takdirnya berubah pada titik pertemuan dengan Andi, dan sejak saat itu dia terus berjalan berdampingan dengan Andi. Namun kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokannya. Beberapa kali angin ingin terucap, tapi selalu ditahan kembali. Bukan karena dia tidak berani menyatakan cintanya, tapi karena dia takut ditolak. Kalau dia menyimpan harapan itu, setidaknya di masa depan masih ada sedikit harapan. Andi Rewa sendiri mengetahui alasan sebenarnya Helena mundur. Dia memandang Helena dan berkata, "Sebenarnya, lebih dari setahun yang lalu aku sama seperti kau sekarang, berada di titik terendah dalam hidupku. Saat itu keluarga Rewa tiba-tiba mencariku.
ingin memberiku sebuah perusahaan bernilai miliaran dan uang tunai miliaran. Saat itu aku juga sempat ingin menolak. Helena mengangguk lembut dan berkata, "Aku pernah mendengarnya dari Rafa. Setiap kali dia menyebutkan tentang hal itu, dia selalu marah." Andi Rewa tersenyum ringan. "Iya, dia pasti sangat marah. Karena itulah dia begitu membenciku." Helena memandang Andi dan bertanya, "Tuan Andi, lalu bagaimana kau meyakinkan dirimu untuk menerima pemberian dari keluarga Rewa?" Andi Rewa tersenyum pahit dan berkata, "Saat itu aku tidak punya uang, dan orang yang menyelamatkanku membutuhkan uang untuk berobat. Istriku selalu direndahkan di keluarganya. Meskipun sebagai orang miskin, aku masih punya harga diri. Tapi kenyataan tidak memungkinkanku untuk menolak. Jadi, aku berpikir meski bukan untuk diriku sendiri, setidaknya demi orang yang menyelamatkanku dan demi istriku, aku harus menerima. Aku pun mengambil alih perusahaan itu dan menggunakan uang tunai dari keluarga Rewa untuk membayar biaya pengobatan penyelamatku. Lalu satu demi satu, semuanya berjalan sampai hari ini. Kesuksesanku sekarang pun berawal dari pemberian keluarga Rewa waktu itu." Helena berkata serius, "Tuan Andi, waktu itu keluarga Rewa hanya memberikanmu sebuah perusahaan dan uang. Tapi sekarang kekuatanmu jauh melampaui itu. Aku yakin meskipun tanpa bantuan mereka, kau tetap akan sukses." Andi Rewa menggeleng pelan dan berkata dengan serius, "Belum tentu. Helena, takdir itu hal yang ajaib dan rumit. Aku memang tidak tahu bagaimana takdir bekerja. Tapi, aku yakin bahwa kehidupan semua orang saling terhubung. Pernahkah kau berpikir bahwa keputusan kecilmu bisa berdampak besar, bukan hanya pada dirimu sendiri, tapi juga pada orang lain?" Helena berkata dengan bingung, "Tuan Andi, aku tidak terlalu paham tentang takdir." Andi Rewa tersenyum dan menjelaskan, "Bayangkan seseorang ditabrak oleh taksi saat menyeberang jalan. Coba tarik mundur waktu 10 detik, 10 menit, 10 jam, atau 10 hari sebelumnya." Helena bertanya heran, "Apa maksud Anda dengan menarik mundur waktu hidup mereka?" Andi Rewa menjawab, "Artinya sebelum kejadian itu, apa yang mereka lakukan?" Kemudian dia melanjutkan, "Bisa jadi 10 detik sebelum kejadian, kau lewat di jalan dan sang sopir kehilangan fokus karena terpesona oleh kecantikanmu, lalu menabrak orang itu. Atau 10 menit sebelumnya, kau dan orang lain memanggil taksi, tapi sopir itu memilih berhenti di hadapanmu karena kau lebih menarik. Lalu kau menyuruhnya mengantar ke lokasi kejadian. Bahkan bisa jadi 10 jam sebelumnya, kau mengunggah video pendekmu di media sosial. Teman korban melihat video itu, membagikannya pada korban, dan korban jadi terpikat kepadamu. Saat menyeberang jalan pikirannya masih terpaku kepadamu, hingga akhirnya dia tertabrak." Andi Rewa menghela napas dan berkata, "Itulah yang aku sebut takdir. Tapi kenyataannya bisa lebih rumit lagi. Kalau waktu itu aku tidak menerima uang keluarga Rewa, aku tidak akan bisa membeli mobil BMW untuk istriku. Kalau aku tidak membeli mobil itu, mertuaku tidak akan merebutnya. Kalau dia tidak merebutnya, dia tidak akan memaksaku mengantarnya untuk melihat Gucci antik mahal." Andi Rewa berhenti sejenak. Dia dengan sengaja melewati cerita tentang pertemuannya dengan buku ajaib, lalu melanjutkan, "Kalau semua itu tidak terjadi, kau dan aku tidak akan pernah bertemu, apalagi duduk bersama di mobil ini sekarang." Bagi Andi Rewa, takdir memang seaneh dan seajaib itu. Semuanya saling terhubung dan tidak seorang pun tahu keputusan kecil mana yang akan mengubah masa depan. Tentu saja Helena tidak sepenuhnya memahami kedalaman filosofi itu. Dia memandang Andi dengan bingung dan berkata, "Tuan Andi, aku masih tidak mengerti kenapa kau menghubungkan takdirmu dengan sebuah mobil BMW bahkan dengan Gucci antik." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Yang perlu kau tahu adalah, kalau bukan karena mobil BMW itu,
dan guci antik itu. Kita berdua tidak akan pernah saling mengenal